Hai guys, gimana nih kabarnya? Penasaran kan sama isi videonya? Kira-kira tentang apa ya? Tanpa berlama-lama, kita simak videonya. Check it out. Nah, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi dan komunitas lokal. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global, yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Globalisasi memiliki karakteristik, yakni perubahan konsep ruang dan waktu. Artinya, batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Selain itu, karakteristik globalisasi meliputi adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu, perekonomian antar negara saling bergantung, pertukaran informasi menjadi lebih cepat, timbulnya masalah bersama secara global, terjadinya pertukaran budaya, dan proses komunikasi menjadi lebih mudah. Faktor pendorong globalisasi pertama adalah pesatnya pengembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat mempercepat terjadinya proses globalisasi di dunia. Negara yang memiliki infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi dapat menggunakannya di skena perkantoran, pusat bisnis, dan perumahan. Dengan demikian, anak usia sekolah hingga di atas usia kerja dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengakses ilmu dan data sesuai kebutuhannya tanpa terbatas jarak geografis. Kedua, integrasi ekonomi dunia. Globalisasi juga terjadi karena adanya integrasi ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi hanya didasarkan pada pertanian atau industri, tetapi didominasi kegiatan perekonomian tanpa bobot dan tidak berwujud. Produk perekonomian ini berupa informasi, perangkat lunak, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Ketiga, perubahan politik dunia. Menurut Anthony Giddens, perubahan politik dunia merupakan kekuatan penggerak adanya globalisasi. Salah satunya yaitu runtuhnya Imperium Uni Soviet, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan organisasi regional seperti PBB dan Uni Soviet, serta munculnya organisasi non-pemerintah internasional dan antar pemerintahan. Dan yang keempat, berkembangnya perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional merupakan jantung perekonomian global karena menyebarkan teknologi baru di berbagai belahan dunia dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional. Perusahaan transnasional dibentuk 3 pasar regional berpengaruh, yaitu pasar tunggal Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara. Apa aja sih faktor penghambat globalisasi? Faktor penghambat globalisasi kami rangkum menjadi 3. Pertama, masyarakat tinggal di daerah 3T, yaitu terdalam, terpelosok, dan terpencil. Sehingga apabila masyarakat kota telah mengalami dan mengetahui perubahan akibat globalisasi, mereka tidak mengerti. Kedua, masyarakat masih mempertahankan sifat tradisional.
Sifat tradisional seperti adat istiadat, kebudayaan nenek moyang, sebetulnya baik saja kita masih mempertahankan sifat tradisional, tetapi harus fleksibel. Tidak mungkin dong ketika zaman sudah maju dan alat teknologi berkembang, kita masih bersikap diam dan mempertahankan budaya tradisional. Yang ketiga, masyarakat gaptek atau gagal iptek. Artinya, masyarakat tidak mau mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat merasa jika teknologi akan membawa pengaruh buruk pada kehidupan. Padahal teknologi mempermudahkan kegiatan masyarakat. Next, kita membahas tentang dampak positif globalisasi. Pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan tata nilai sosial budaya, seperti cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya, adalah meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat ditandai dengan kehidupan sosial ekonomi yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Selain itu juga ada kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi, memudahkan kehidupan manusia. Misalnya mobilitas tinggi, karena jarak tempuh dalam berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih cepat, mudah memperoleh informasi dan pengetahuan. 3. Kehidupan menjadi lebih baik. Kehidupan dapat menjadi lebih baik dengan globalisasi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya turisme dan pariwisata menjadi berkembang. Selain itu, globalisasi juga membantu memperluas pasar produk dalam negeri. Hal ini merupakan pertanda positif karena produksi dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Pada akhirnya, kehidupan menjadi lebih baik dan pembangunan negara menjadi meningkat. Jika ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya dong. Sekarang kita lanjut membahas dampak negatif globalisasi. Pertama, lunturnya nilai budaya asli. Lunturnya budaya asli dapat ditandai dengan hal-hal berikut. 1. Mengerus nilai-nilai budaya asli, seperti lunturnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Selanjutnya, cara berpakaian bangsa barat masuk ke dalam budaya bangsa. Ketiga, meniru perilaku yang buruk dan kebarat-baratan. Keempat, memberi salam tergantikan, cium pipi kanan dan kiri yang dikenalkan budaya barat. Terakhir, meniru cara berpakaian idola dari luar negeri yang bertentangan dengan gaya berpakaian di Indonesia. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup. Adanya perubahan gaya hidup mencakup individualis, yaitu mementingkan diri sendiri. Pragmatis, yaitu melakukan kegiatan yang menguntungkan saja. Materialitis, yaitu mengukur suatu sikap dengan materi. Hedonis, yaitu sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Konsumtif, yaitu pola konsumsi yang melebihi batas. Sekuler, yaitu mementingkan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Yang ketiga, terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Setelah mempelajari tentang apa itu globalisasi, faktor penghambat dan pendorong, serta dampak positif dan negatif globalisasi, kita akan masuk ke dalam materi contoh
globalisasi di berbagai bidang. Kita akan mulai dari bidang sosial budaya. Yang pertama, kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi penting. Ketiga, pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Keempat, masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibanding agraris. Kelima, tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati. Dan yang terakhir, peningkatan atau kemunduran norma-norma sosial di masyarakat. Selanjutnya, contoh di bidang ekonomi. Yang pertama ada membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank. Kedua, melakukan jual beli secara daring melalui e-commerce. Yang ketiga, membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital. Selanjutnya ada kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Next, adanya kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara dunia. Selanjutnya, adanya kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional. Terakhir, produk-produk luar negeri banyak yang masuk ke pasar dalam negeri. Setelah contoh dari bidang sosial budaya dan ekonomi, kita lanjut ke politik. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Kedua, partisipasi aktif dalam politik internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Dan yang ketiga, terbentuknya organisasi internasional. Contoh yang terakhir dari globalisasi ada di bidang pendidikan. Yang pertama, pertukaran pelajar. Yang kedua, kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Dan yang ketiga, belajar dan mengajar berbasis teknologi. Wah, tidak terasa nih, kita sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu komunitas lokal. Materi komunitas kita mulai dari pengertian. Pada dasarnya, komunitas adalah suatu kelompok sosial di tengah masyarakat yang berisikan beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki latar belakang dan juga interest yang sama. Jika menurut Christensen dan Robinson, komunitas merupakan perkumpulan orang-orang yang tinggal di daerah yang terbatas secara geografis, sehingga mereka sering berkomunikasi dengan satu sama lain dan memiliki ikatan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, komunitas juga dalam batas-batas tertentu dapat merujuk pada warga dari sebuah bangsa, suku, kota, dusun, ataupun desa. Komunitas juga memiliki beberapa jenis. Secara umum, komunitas bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis. Berikut ini adalah penjelasan terperinci mengenai 3 jenis tersebut. Pertama, berdasarkan minat yang sama. Jenis komunitas yang ini biasanya terbentuk karena adanya kemiripan atau bahkan kesamaan dalam hal minat atau ketertarikan para anggotanya. Perkumpulan atas dasar minat yang sama juga biasanya terbentuk berdasarkan minat terbanyak dari jumlah keseluruhan anggota. Hal ini dikarenakan alasan dibentuknya memang untuk mendukung atau menyalurkan minat para anggota. Contohnya adalah perkumpulan pencinta binatang. Perkumpulan ini tentunya berisikan anggota-anggota yang memang memiliki minat dan tujuan yang sama, yaitu melestarikan binatang. Selanjutnya, ada jenis komunitas yang berdasarkan lokasi. Biasanya, orang yang bergabung dikarenakan adalah jenis komunitas yang terbentuk lantaran adanya kesamaan tempat atau lokasi secara geografis. Pada dasarnya, komunitas yang dibentuk berdasarkan lokasi juga berdiri karena atas dasar untuk menjalankan kegiatan sosialisasi dan juga mempererat hubungan satu sama lain karena memiliki ruang lingkup yang terbatas. Sehingga tercipta sebuah komunitas yang berdasarkan lokasi dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Contoh dari komunitas atas dasar lokasi adalah komunitas desa, kota, ataupun berdasarkan sebuah daerah tertentu. Yang ketiga, berdasarkan komuni.
Komunitas yang didasari oleh komuni adalah suatu komunitas yang terbentuk karena adanya kepentingan dan juga tujuan bersama. Pada dasarnya, perkumpulan atas dasar komuni ini berdiri karena adanya kepentingan di dalam organisasi sosial pada kehidupan di masyarakat. Contoh dari sebuah komunitas yang berdasarkan komuni adalah komunitas praktisi HR. Ciri-ciri komunitas apa aja ya? Adapun ciri-ciri yang memberikan indikasi bahwa adanya sekelompok orang itu dapat dikatakan sebagai komunitas. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, terdapatnya motivasi, dorongan, dan juga motif yang serupa antara satu anggota dengan yang lain. Kedua, terdapatnya pembagian tugas dalam penyelesaian suatu masalah atau pengelolaan suatu hal sehingga masing-masing anggota memiliki peran dan tanggung jawab di dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, adanya akibat dari sebuah interaksi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya ada terbentuknya sebuah aturan atau regulasi yang sesuai dengan norma-norma yang diangkat dan ditetapkan oleh anggotanya. Yang kelima, kepentingan bersama demi keberlangsungan kelompok diutamakan. Dan yang terakhir, terdapatnya pergerakan yang dinamis di dalam aktivitas kelompok tersebut. Jadi, itulah pembelajaran yang dapat kita terima kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga semua materi yang telah saya sampaikan dapat teman-teman pahami. Jangan lupa untuk selalu berdoa, berlatih, belajar agar kita menjadi generasi hebat. Bye-bye.